Max Kiles, all the way to the checkered flag, just thousandths between them, the equal closest finish. In a head-to-head for victory, that has been David Almanza, because you've got to say Kiles was lucked into pieces. Up on the front row of the grid, Veda Patama is coming to the line now. The checkered flag has been taken from Kiles. He's 11th, may I add. The cross line for Patama, that's 4th and ahead of the second row. Sorotan paddock Moto3 2026 kini mulai mengarah kuat kepada satu nama yang terus menunjukkan perkembangan luar biasa, Veda Ega Pratama. Setelah tampil impresif di seri sebelumnya di Circuito de Jerez Angel Nieto, pembalap muda Indonesia itu kembali membuat kejutan di sesi free practice GP Prancis. Dan kali ini, dampaknya terasa jauh lebih besar. Di atas lintasan sirkuit Bugatti Le Mans, Veda tampil penuh percaya diri sejak awal sesi. Ia tidak terlihat seperti rookie yang masih mencari ritme. Sebaliknya, ia tampil seperti pembalap yang sudah memahami karakter sirkuit dan tahu persis apa yang harus dilakukan untuk bersaing di barisan depan. Satu momen langsung membuat paddock ramai membicarakannya. Dalam sebuah rangkaian lap agresif namun tetap bersih, Veda berhasil menyalip beberapa pembalap sekaligus dan merangsek masuk ke posisi 5 besar. Manuver itu terjadi dengan sangat cepat, tetapi tetap terkontrol. Late braking yang presisi, keberanian saat masuk tikungan, dan akselerasi keluar tikungan membuat para rival kesulitan merespons. Yang membuat situasi semakin menarik, catatan waktunya juga sangat kompetitif. Veda berhasil unggul dari rival sesama lulusan Red Bull Rookies Cup seperti Brian Uriarte, bahkan juga lebih cepat dari Hakim Danish. Hasil ini langsung memperkuat anggapan bahwa performa Veda bukan sekadar momentum sesaat, melainkan perkembangan nyata yang terus meningkat dari seri ke seri. Namun, yang paling mengejutkan justru datang dari reaksi para rival utama. Pemimpin klasemen sementara Moto3 2026, Maximo Quiles, dikabarkan cukup terkejut melihat kecepatan Veda di Le Mans. Quiles bahkan mengakui bahwa dirinya harus lebih berhati-hati menghadapi pembalap muda Honda Tim Asia tersebut. Sebuah pengakuan yang sangat penting, karena ketika pemuncak klasemen mulai merasa perlu mewaspadai seorang rookie, itu berarti ancamannya sudah nyata. Dan memang, jika melihat tren performa Veda musim ini, semuanya mulai masuk akal. Dari debut mengejutkan di Thailand, podium bersejarah di Brasil, comeback luar biasa di Jerez, hingga kini tampil kompetitif di Le Mans, semua menunjukkan pola yang sama, perkembangan cepat dan konsistensi yang terus meningkat. Saat ini, Veda berada di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 dengan performa yang terus menanjak. Ia bukan hanya rookie terbaik musim ini, tetapi juga salah satu pembalap dengan momentum paling positif menjelang GP Prancis. Di dalam paddock, banyak yang mulai percaya bahwa Le Mans bisa menjadi titik penting berikutnya dalam kariernya. Bersama Honda Team Asia, Veda juga membawa misi besar lain yang mulai menjadi perhatian publik. Honda diketahui sudah cukup lama tidak meraih kemenangan di Le Mans. Sudah 6 tahun pabrikan Jepang itu menunggu untuk kembali berdiri di podium tertinggi di Prancis. Dan kini, harapan itu perlahan mulai diarahkan kepada Veda. Motor Honda NSF 250 Airway yang ia tunggangi terlihat semakin kompetitif. Kecepatan lurus meningkat, kestabilan saat pengereman semakin baik, dan yang paling penting, Veda mampu memaksimalkan seluruh potensi motor tersebut dengan gaya balap agresif khasnya. Hal ini membuat banyak pengamat mulai melihat kombinasi berbahaya antara pembalap muda penuh talenta dan motor yang terus berkembang. Namun tantangan di Le Mans tentu tidak akan mudah. Persaingan Moto3 terkenal sangat ketat. Satu kesalahan kecil bisa membuat posisi berubah drastis. Apalagi banyak pembalap lain juga datang dengan motivasi tinggi untuk menghentikan laju Veda. Tetapi justru disitulah mental seorang pembalap diuji. Dan sejauh ini, Veda sudah menunjukkan bahwa tekanan tidak membuatnya melemah. Tekanan justru membuatnya tampil lebih berani. Kini pertanyaannya tinggal satu. Apakah GP Prancis akan menjadi momen di mana Veda Ega Pratama akhirnya benar-benar menembus podium lagi? Atau bahkan mencetak kemenangan besar bersama Honda? Yang jelas, satu hal mulai disadari seluruh paddock Moto3. Veda bukan lagi sekadar rookie kejutan. Veda ini makin lama makin bikin merinding kalau lihat cara balapnya. Yang gue kagum bukan cuma soal speed, tapi cara dia ngontrol situasi di lintasan. Di Le Mans yang terkenal teknis dan susah aja dia bisa tampil setenang itu. Overtake bersih, braking presisi, racing line rapi. Ini bukan kualitas rookie biasa.
Bahkan beberapa rider yang lebih berpengalaman aja kelihatan lebih gugup dibanding dia. Kalau perkembangan kayak gini terus, gue yakin bukan cuma podium yang bisa dia dapet, tapi kemenangan juga tinggal soal waktu. Akhirnya Indonesia punya pembalap yang benar-benar bikin paddock Moto3 mulai respect. Dulu orang mungkin nganggap pembalap Asia cuma pelengkap grid, tapi Veda pelan-pelan ngubah pandangan itu. Cara dia lawan rider KTM di Le Mans kemarin gila sih, berani tapi tetap cerdas. Dan yang paling penting, dia nggak banyak drama atau omong besar. Fokusnya jelas di lintasan. Ini mental juara menurut gue. Yang bikin gue salut sama Veda itu perkembangan dia cepet banget. Dari awal musim sampai sekarang kelihatan jelas bedanya. Teknik late breakingnya makin matang, pengambilan keputusan juga makin dewasa. Kadang ada rookie yang cepat tapi emosional. Nah, Veda beda. Dia tahu kapan harus push dan kapan harus sabar. Itu yang bikin dia sekarang mulai ditakuti lawan-lawannya. Serius deh, gue ngerasa kita lagi nyaksiin lahirnya pembalap besar dari Indonesia. Di umur segitu, dia udah bisa bikin pemimpin klasemen kayak Maximo Quiles mulai waspada. Itu bukan hal kecil. Apalagi Honda juga kelihatan makin percaya sama dia. Chemistry sama motornya udah mulai dapet banget. Tinggal jaga konsistensi sama hindari crash, masa depan dia bisa luar biasa. Kalau lihat gaya balap Veda sekarang, gue jadi ngerti kenapa paddock mulai heboh ngomongin dia. Dia agresif tapi nggak liar. Berani tapi tetap punya kontrol. Itu kombinasi yang susah dimiliki pembalap muda. Banyak rider cepat tapi gampang bikin kesalahan. Sedangkan Veda justru makin tenang saat ditekan. Itu tanda mentalnya kuat banget. Bangga banget lihat nama Indonesia mulai diperhitungkan di Moto3. Selama ini kita cuma bisa jadi penonton dominasi rider Eropa. Sekarang ada Veda yang mulai bikin semuanya berubah. Dan yang paling keren, dia berkembang lewat kerja keras, bukan sekadar hype media. Dari Jerez sampai Le Mans, performanya naik terus. Semoga Honda bisa kasih paket terbaik buat dia, karena potensinya besar banget. Menurut gue sekarang Veda udah masuk level ancaman serius di Moto3. Lawan-lawannya pasti mulai sadar kalau dia bukan rookie biasa. Cara dia masuk 5 besar di free practice Le Mans itu nunjukin kalau dia punya kualitas untuk fight di depan. Bahkan beberapa rider KTM aja mulai kesulitan ngimbangin ritmenya. Kalau dia terus berkembang kayak sekarang, bukan nggak mungkin musim depan tim besar mulai antre pengen dapetin dia. Veda ini makin lama makin bikin merinding kalau lihat cara balapnya. Yang gue kagum bukan cuma soal speed, tapi cara dia ngontrol situasi di lintasan. Di Le Mans yang terkenal teknis dan susah aja dia bisa tampil setenang itu. Overtake bersih, braking presisi, racing line rapi. Ini bukan kualitas rookie biasa. Bahkan beberapa rider yang lebih berpengalaman aja kelihatan lebih gugup dibanding dia. Kalau perkembangan kayak gini terus, gue yakin bukan cuma podium yang bisa dia dapet, tapi kemenangan juga tinggal soal waktu. Akhirnya Indonesia punya pembalap yang benar-benar bikin paddock Moto3 mulai respect. Dulu orang mungkin nganggap pembalap Asia cuma pelengkap grid, tapi Veda pelan-pelan ngubah pandangan itu. Cara dia lawan rider KTM di Le Mans kemarin gila sih, berani tapi tetap cerdas. Dan yang paling penting, dia nggak banyak drama atau omong besar. Fokusnya jelas di lintasan. Ini mental juara menurut gue.